Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat menyambung materi minggu lalu, masih tentang jaringan. Jika minggu lalu kita membahas tentang jaringan tumbuhan, maka pada minggu ini kita membahas mengenai jaringan hewan. Ada perbedaan dan persamaan antara jaringan tumbuhan dan jaringan hewan, namun pada jaringan hewan nanti akan ada banyak spesifikasi sehingga mungkin jenisnya atau bentuknya bisa lebih bervariasi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Masih ingat kemarin untuk jaringan tumbuhan ada jaringan apa saja pada tumbuhan? Ada epidermis, meristem, ada penyokong, begitu ya jika pada tumbuhan. Nah, jika pada hewan dibagi secara umum menjadi 4 seperti ini. Yang pertama yaitu ada jaringan ikat, kemudian jaringan epitel, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Dimana masing-masing ini nanti dia mempunyai sifat bentuk yang bervariasi. Kita mulai dari yang paling luar dulu, yaitu ada epitel. Epitel ini jika dalam tumbuhan kita sebutnya sebagai epidermis. Tapi jika pada sel hewan kita sebutnya sebagai epitel. Nah, apa sih epitel itu? Epitel merupakan jaringan yang terdiri dari sel-sel yang membentuk satu lapisan bersinambung yang menutupi permukaan tubuh atau melapisi ruang dalam tubuh. Jadi dia bisa melapisi permukaan tubuh, kulit misalnya, bagian luar, itu kan melapisi permukaan tubuh. Ataupun membatasi rongga tubuh. Di jantung, di lambung itu kan ada epitelnya. Kemudian ini ada sebutan masing-masing sesuai di mana si epitel ini berada. Misalnya seperti pada lapisan luar tubuh, kita sebutnya sebagai epitelium. Kemudian di rongga tubuh, kita sebutnya sebagai mesotelium. Kemudian di organ tubuh, kita sebutnya sebagai endotelium. Pada jaringan epitel ini biasanya dia punya hubungan komunikasi dengan jaringan-jaringan di sekelilingnya. Jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar ini terdiri dari lamina basalis dan juga lamina reticularis. Dilihat pada gambar seperti ini ya. Mereka punya keterkaitan antara satu sel epitel dengan sel tetangganya atau sel sebelahnya seperti ini. Secara umum sendiri, sel epitel ini mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya ada fungsi proteksi, misalnya pada kulit begitu ya. Kemudian fungsi absorpsi, misalnya pada usus halus itu kan bisa mengabsorb nutrisi yang kita makan. Kemudian fungsi sekresi, misalnya seperti pada kelenjar buntu. Kemudian fungsi transport, misalnya pada tubuh ginjal. Dan juga ada yang fungsinya untuk fungsi rangsangan, seperti pada indera pengecap pada lidah. Ya, beberapa fungsi-fungsi epitel tadi. Kenapa kita harus paham mengenai fungsinya? Karena ini mempermudah kita untuk mempelajari nanti bentuk-bentuknya. Kita tahu ada beberapa tipe epitelnya, ada yang pipi, kubus gitu ya. Ada yang selapis, ada yang berlapis. Nah, kita jika menghafalkan semua itu pasti akan susah. Tapi jika kita korelasikan dengan fungsinya, akan memudahkan kita untuk memahami epitel bentuknya apa, fungsinya untuk apa. Karena antara bentuk dan juga fungsi itu nanti akan saling terkait. Dari struktur atau bentuknya ya, ada epitel pipi, epitel silindris, dan juga epitel kubus. Jika dilihat dari bentuknya, pipih ya jelas dia bentuknya pipih ya. Karena dia pipih, maka dia punya inti yang seolah-olah di tengah. Dia punya inti yang bulat di tengah. Kemudian silindris, dia bentuknya batang. Dia punya nukleus yang besar dan bulat di dasar sel. Kemudian epitel kubus, itu bentuknya kotak begitu ya. Nukleusnya bulat dan besar di tengah sel. Epitel, selain bentuknya ada yang pipi, kubus tadi, juga ada yang dibedakan berdasarkan lapisannya. Ada yang selapis, ada yang berlapis. Untuk epitel pipi selapis, ini umumnya dia rapat sekali. Kemudian dia fungsinya ada untuk difusi, ada yang untuk osmosis, ada yang untuk filtrasi, dan juga untuk sekresi. Epitel pipih selapis kita membayangkannya seperti tisu begitu ya, tipis sekali. Maka
Untuk pipih selapis jelas dia tidak bisa untuk proteksi. Maka di sini kan tidak ada fungsi proteksi ya. Di pipih selapis dia untuk difusi. Difusi itu kan pertukaran zat. Mengapa dipipih? Karena dia sengaja untuk tempat keluar masuknya zat supaya bisa dengan mudah. Seperti misalnya tembok gitu ya. Tembok jika kita ingin uh, melewatkan air akan susah dibandingkan dengan tisu. Jadi kita ingin melewatkan zat air misalnya dia akan mudah. Begitupun juga dengan si epitel pipih selapis ini, dia harus mudah dilewati senyawa atau zat. Makanya dia fungsinya untuk difusi, osmosis seperti itu ya. Fungsi-fungsi yang dia memang membutuhkan epitel yang tipis. Kita bisa menemukannya di pembuluh limfe, di darah kapiler, di selaput jantung, paru-paru, ginjal, dan perut. Ini kan memang hal-hal yang tipis dan memang membutuhkan adanya tadi si difusi osmosis ini, sehingga tidak butuh epitel yang sangat tebal begitu ya. Gambarnya seperti ini, dia tipis, pipih begitu, nanti memudahkan adanya pergerakan zat di sini. Kemudian masih pipih, tapi dia berlapis banyak. Kalau dia berlapis-lapis gitu ya, kita bayangkan seperti bata, semakin tebal batanya, maka dia semakin rapat, semakin kuat memproteksinya. Maka di sini fungsinya sebagai pelindung ya. Jadi kita bisa mengkorelasikan antara fungsi dengan bentuk supaya tidak kita menghafalkan terlalu banyak, tapi bisa kita analisis dari fungsinya. Ini ada pipih ya, gepeng tapi berlapis-lapis. Dia fungsinya untuk pelindung. Di mana kita bisa menemukan epitelium yang pipih berlapis banyak ini ada di rongga mulut ya, rongga hidung, esofagus, telapak kaki, di vagina. Di mana ketika ada lapisan kulit yang terkelupas, misalnya di telapak kaki gitu ya, ada lapisan terkelupas, dia masih punya lapisan-lapisan di bawahnya, sehingga tidak langsung bolong, tidak langsung bocor begitu ya. Dia bisa punya lapis-lapis yang saling melindungi. Di esofagus misalnya dilewati oleh makanan, ketika dia dilewati makanan yang merusak dindingnya, maka masih aman karena di belakang sel-selnya itu masih ada sel-sel lain yang saling mendukung. Begitu. Lanjut ke tipe yang lain, ada epitel silindris. Untuk yang pertama yaitu ada epitel silindris yang selapis. Untuk epitel silindris selapis ini, dia jelas mempunyai rongga yang lebih besar dibandingkan dengan yang pipih. Kita bayangkan bentuk pipih dengan bentuk silindris ya. Rongganya kan lebih besar yang silindris, kan seperti ini, seperti apa ya, balok begini ya, gede begitu. Maka dia mempunyai rongga yang lebih banyak dibandingkan yang pipih tadi. Fungsinya dia bisa untuk menyerap nutrisi seperti di usus gitu ya. Kemudian sekresi karena dia punya rongga di sini. Yang rongga ini bisa digunakan untuk penyimpanan zat tadi. Kita bisa temukan di mana? Di kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantong empedu, lambung dan usus sendiri. Sehingga si epitel ini, tipe silindris ini dia bisa membantu fungsi dari organ-organ ini untuk menyimpan atau mensekresikan zat. Untuk epitel silindris yang berlapis banyak, selain dia harus punya fungsi absorpsi atau sekresi tadi, dia juga punya fungsi proteksi atau pelindung. Sel-sel yang dia berlapis-lapis itu mudahnya kita hafalkan, dia pasti punya fungsi proteksi. Kenapa? Tadi karena ketika ada sel yang bagian atas atau bagian paling depan ini dia terkena goresan, terkena zat-zat yang lain sehingga melukai lapisan-lapisan yang depan ini, maka dia masih punya lapisan-lapisan di bawahnya yang tetap mempertahankan fungsinya, sehingga fungsi dari organ atau jaringan tersebut tidak akan berubah sekalipun ada sel-sel epitel yang terkelupas. Jadi dia bisa untuk pelindung sekaligus untuk sekresi. Misalnya di mana? Di laring, di faring, di trachea, di kelenjar ludah. Dia kan fungsinya untuk, misalnya pada kelenjar ludah, fungsinya untuk mengeluarkan air ludah itu ya. Tapi dia punya lapisan bertahap sehingga ketika ada yang terluka tadi, tergores, dia masih aman kan, dia masih punya beberapa lapis sel di bawahnya. Tipe yang ketiga yaitu epitel kubus. Dari kubus selapis, ya kubus itu rongganya mungkin lebih kecil dibandingkan tadi si silindris. Untuk kubus selapis dia bisa untuk pelindung dan juga sekresi. Karena si kubus ini biasanya ada di dalam ya, di organ-organ dalam, yaitu misalnya ada pada permukaan ovarium, testis, lensa mata, nefron ginjal, kelenjar tiroid. Itu dia bisa untuk sekresi juga karena dia punya
volume pada selnya. Berbeda dengan sel yang pipih tadi, dia tidak punya volume pada selnya, sehingga dia tidak mungkin punya fungsi sekresi atau absorpsi. Kemudian untuk epitel kubus yang berlapis banyak, dia pelindung karena dia berlapis tadi ya. Kemudian dia juga bisa punya absorpsi, punya sekresi. Misalnya di mana? Di paru ovarium, di kelenjar minyak, kelenjar keringat, itu dia bisa menampung suatu zat dan juga berlapis untuk proteksi. Selain beberapa tipe umum tadi, juga masih ada tipe epitel, yaitu epitel transisi, di mana pada epitel transisi ini dia bisa mengalami perubahan bentuk ya, dari yang kecil kemudian dia bisa mengembang. Kenapa seperti itu? Karena dia bisa menampung zat yang banyak, sehingga untuk menunjang fungsinya dia bisa melebarkan selnya hingga membentuk penampung. Misalnya di uretra kan dia penampung urin, maka dia bisa melebarkan rongga pada sel-selnya seperti itu. Kemudian epitel kelenjar. Pada epitel kelenjar dia ada pada organ-organ yang fungsinya sebagai ini ada yang endokrin, kemudian eksokrin. Untuk endokrin dia kaitannya dengan penghasil hormon. Mereka disebut sebagai kelenjar buntu. Kenapa buntu? Karena mereka tidak punya saluran khusus. Mereka akan menyalurkan hasil sekretnya atau endokrin ini, hormonnya, ke pembuluh darah. Hormon contohnya apa? Ada banyak, misalnya timus, adrenal, paratiroid, tiroid. Ini kan hormon-hormon yang akan dimasukkan dalam pembuluh darah, kemudian menuju ke organ atau target sasarannya. Sementara untuk kelenjar eksokrin, dia ini punya saluran khusus. Berbeda dengan hormon tadi, tidak punya saluran. Kalau eksokrin dia punya saluran khusus. Dia itu biasanya enzim pada ludah, keringat, pankreas, feromon itu ya. Umumnya dia itu punya fungsi khusus yang sehingga dia punya saluran khusus menuju ke organ targetnya. Berlanjut, setelah jaringan epitel, kita punya jaringan ikat. Untuk jaringan ikat ini dibedakan dari jaringan yang lain karena pada jaringan ikat ini dia mempunyai matriks ini ya. Ciri khas pada jaringan ikat, dia punya matriks yang dihasilkan oleh selnya. Fungsi dari jaringan ikat ini ada penyokong, pelindung, penyimpan energi, dan juga sirkulasi. Sifat serta fungsi dari jaringan ikat itu dapat ditentukan oleh si matriksnya tadi. Nih ya, matriksnya itu ada serat kolagen, elastin, retikuler. Ini perbedaannya dapat dilihat dari bentuknya, tebal tipisnya, keelastisitasannya. Jadi bisa dibedakan jadi 3 tipe serat ini. Untuk yang kolagen, dia itu berwarna putih, sifatnya cenderung kuat ya. Dia tapi kurang lentur. Tapi dia mempunyai daya tegang yang tinggi. Tersusunnya oleh sabut protein kolagen, terdapatnya pada tendon, tulang, dan kulit. Untuk serat elastin, dia warnanya lebih ke kuning. Karena elastin maka dia lentur. Dia tersusun oleh protein mukopolisakarida yang dikelilingi oleh glicoprotein. Terdapatnya pada pembuluh darah, ligamen, tulang rawan, pada laring. Sementara serat retikuler itu sifatnya bersama dengan serat kolagen ya. Dia itu kuat tapi sayangnya kurang lentur. Tapi hanya saja si retikuler ini dia ukurannya lebih tipis, lebih kecil. Kemudian adanya pada hati, limfa, dan kelenjar limfa. Nah tadi kenapa jaringan ikat terpisah atau dibedakan dari jaringan yang lain? Karena dia memiliki matriks ya. Nah si matriks nanti dia menentukan sifat dari jaringan tersebut. Misalnya pada jaringan adiposa, dia punya sel-sel adiposit yang menyusun jaringan adiposa. Nah dia menghasilkan matriks namanya lemak ya. Jaringan adiposa itu jaringan lemak. Kemudian ada pada jaringan ikat sendiri, itu ada ikat padat, ikat longgar. Nama sel adalah sel fibrosit, dan matriks yang dihasilkan dari jaringan ikat padat, ikat longgar ini adalah fibrin yang terbuat dari kolagen. Untuk matriksnya tulang rawan, itu ada kondrin,
Untuk matriksnya tulang keras itu ada kolagen, kalsium karbonat, kalsium fosfat yang membuat tulang keras ini menjadi keras begitu ya. Untuk darah dia punya matriksnya plasma sehingga dia bisa melarutkan protein, kemudian nutrisi makanan pada plasmanya. Oke, inilah sel-sel jaringan ikatnya. Sel fibroblast tadi, pada jaringan ikat, dia selnya bentuknya serat yang berfungsi untuk sekresi protein. Kemudian ada sel lemak atau sel adiposa, jadi dia menyusun jaringan adiposa atau lemak ya, di mana khususnya dia punya fungsi khusus ya untuk menyimpan sel lemak itu sendiri. Kemudian ada sel plasma, ada di darah, dia untuk produksi antibodi dan antigen. Antibodi dan antigen. Kemudian untuk makrofag, yaitu sel yang bentuknya berubah-ubah, dan dia punya fungsi atau punya kemampuan untuk fagosit, yaitu pemakan. Tipe yang lain itu sel tiang atau mast cell, dia bisa memproduksi heparin, histamin ya. Jika heparin itu adalah antikoagulan yang berperan dalam pembekuan darah, sementara histamin adalah zat yang dihasilkan itu akibat reaksi pada tubuh kita. Nah, dia nanti bisa meningkatkan permeabilitas darah, sehingga biasanya kalau alergi atau tidak cocok terhadap sesuatu gitu ya, tubuh kita biasanya dia akan memberikan responnya ada pelebaran pembuluh darah sehingga akan jadi seperti rom-rom merah, bengkak seperti itu. Ini jenis jaringan ikatnya, ada ikat longgar, ikat padat, sehingga lemak, tulang rawan, tulang keras ini atau tulang sesungguhnya, jaringan darah dan jaringan limfe, sehingga di bawahnya jaringan ikat ini masih tersusun atas beberapa jaringan ini. Untuk ikat longgar sama ikat padat ini sebutnya kadang dengan jaringan ikat pada umumnya ya, ikat longgar, ikat padat. Untuk yang di bawahnya ini sering disebut sebagai ikat yang khusus, yaitu di lemak, tulang rawan, tulang sesungguhnya, jaringan darah dan juga jaringan limfe. Untuk ikat longgar, ciri-cirinya yaitu dia mempunyai matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler dan juga elastin. Nah, di dalamnya dia masih mengandung beberapa sel, misalnya sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Fungsinya untuk menyokong organ tubuh dan menghubungkan dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Misalnya adanya pada saluran perut, saluran pencernaan, ya sama ya, pembungkus pembuluh darah, akson, dan kulit. Untuk ikat padat, itu didominasi oleh kolagen ya karena dia tebal dan padat sehingga tidak bersifat elastis. Kemudian tersusun dari sel-sel fibroblast. Fungsinya untuk apa? Dan fungsi untuk sama dia menghubungkan organ tubuh tadi. Ada dua hal yang perlu kita cermati pada ikat padat. Ada ikat padat teratur dan juga ikat padat yang tidak teratur. Untuk teratur, kita sering terbalik ya antara mana ligamen dan juga mana tendon. Untuk ligamen itu dia penghubung antara tulang dengan tulang ya, tutul ya, tulang penghubung ligamen. Untuk tendon itu dia penghubung otot dengan tulang. Jadi kadang ada yang terbalik, mana yang ligamen, mana yang tendon. Kemudian dengan ikat padat tak teratur, itu misalnya membungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Ini gambar dari jaringan ikat padat pada tendon ya, dia memiliki kandungan serat kolagen. Ini pada dermis. Si jaringan ikat padat ini juga memiliki serat kolagen yang tebal dan juga tidak begitu elastis ya. Kemudian jaringan lemak atau adiposa, dia tersusun dari sel lemak karena dia fungsinya memang untuk menyimpan lemak. Kemudian si lemak sendiri itu fungsinya untuk bantalan tubuh misalnya. Nah, dia ditemukan di dekat organ tubuh yang penting ya karena dia melindungi dari benturan. Kemudian lemak juga bisa sebagai persediaan cadangan makanan. Jadi sekalipun misalnya tidak ada asupan makanan atau nutrisi dalam beberapa hari, tubuh kita tetap bisa survive jika memiliki banyak sel lemak ya. Jadi lemaknya akan dibakar ketika tubuh kita butuh energi. Lemak itu juga punya fungsi untuk pengatur suhu badan. Nah, jaringan ini terdapatnya pada bagian bawah kulit ya. Jadi mengapa orang selalu dikatakan punya lemak banyak itu mesti gendut, karena si lemak ini disimpannya
bah kulit, jadi kan langsung kelihatan berisi begitu ya. Kemudian untuk jaringan tulang rawan itu dia adanya beberapa jaringan, ada hialin, elastis, fibrosa. Untuk tulang rawan sendi ini pada awal perkembangan tulang itu akan berbentuk atau dibentuk dari tulang rawan ini. Lama-kelamaan tulang itu akan mengeras karena matriksnya akan menghasilkan zat kapur yang akan keras. Tapi ada bagian tubuh kita yang tetap akan menjadi tulang rawan dan tidak akan berubah tulang keras. Di manakah itu? Nah, misalnya pada cuping hidung, kemudian telinga ya. Setua apapun kita, sel tersebut tidak akan pernah menjadi tulang keras. Kembali ke fungsinya seperti cuping telinga atau cuping hidung, ketika dia tulang keras bentuknya, ketika ada benturan atau ada hal-hal yang mengenainya, itu kan malah jadi tidak fleksibel ya, kayak telinga kita misalnya, kita kalau pakai helm, kalau kita bayangkan tulang telinga itu tulang keras, karena kan susah, maka dengan fungsinya cukup dengan tulang rawan bisa menunjang fungsinya, sehingga si tulang rawan ini tulang rawan khusus ya pada telinga ini tidak akan berubah menjadi tulang keras. Tapi untuk seperti di tengkorak, di lengan segala macam itu dia akan berubah jadi tulang keras. Kemudian tulang rawan hialin ini pembagiannya ya. Warna putih, transparan, dia memiliki daya elastis yang tinggi. Kemudian pada embrio ini ditemukan pada rangka sementara pada orang dewasa ditemukannya pada persendian, ujung tulang rusuk, dan juga saluran pernafasan. Untuk tulang rawan elastis, ini warnanya kuning, kemudian adanya pada embrio, laring, daun telinga, dan juga epiglotis. Untuk tulang rawan fibroblast, yaitu tersusun dari zat kolagen, warnanya gelap dan keruh, adanya pada ruas-ruas tulang belakang dan juga tendon. Ini untuk tulang yang sesungguhnya tulang keras, dia selnya namanya osteosit ya, ini selnya dibentuk dari osteoblast. Jadi kata-kata blast ini merupakan sel yang belum matang, jadi osteoblast nanti dia akan menyusun osteosit. Nah, dia bisa penyusun yang membuat dia keras, sehingga ketika ada luka atau terjadi patah tulang pada anak kecil atau orang dewasa akan lebih mudah recovery atau sembuh yang masih kecil, karena dia masih banyak menghasilkan kolagen begitu ya. Sementara pada jaringan tulang yang sudah keras, dia sudah banyak menghasilkan zat kapur, di mana menjadi mengeraskan dari si jaringan tulang itu sendiri. Kemudian yang perlu diingat pada jaringan tulang keras akan ditemukan namanya sistem Harpers. Sistem Harpers ini dia merupakan jaringan pembuluh darah yang menembus pada tulang, fungsinya untuk menutrisi sel-sel tulang tersebut. Nih ya, untuk nama-namanya yang harus kita kenali, osteosit itu sel tulangnya, kemudian ada istilah lakuna, dia ruang kecil di antara lamela dan mengandung sel tulang. Kemudian ada kanalikuli. Kanalikuli ini merupakan saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Ada saluran Harpers, isi pembuluh darah ya. Pembuluh darah kan dia membawa nutrisi makanan, membawa oksigen yang dia fungsinya untuk menutrisi sel-sel tulang di sini. Kemudian jaringan ikat yang lain yaitu ada darah. Untuk darah kita tahu dia punya beberapa macam tipe sel ya. Sekalipun ketika kita terluka itu bentuknya cair, tapi di dalam cairan itu dia terkandung sel-sel darah. Ya, ada eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, dan juga trombosit keping darah, serta ada plasma darahnya. Fungsi umum dari darah ada sebagai pembawa sari makanan, membawa hormon, oksigen, sama metabolisme, ada yang mencegah infeksi, nanti ada yang pembekuan darah, begitu ya. Jadi fungsinya bermacam-macam. Ini sel apakah ini? Yang dapat diamati secara langsung ini ya, eritrosit, dia bentuknya cakram bikonkav. Tapi tidak pada semua hewan seperti ini bentuknya ya. Pada mamalia umumnya seperti ini, dia cakram bikonkav. Si sel darah merah ini tidak punya inti, kaitannya sama fungsinya yang digunakan untuk menyimpan oksigen, sehingga semakin banyak ruangan yang ada, dia akan semakin banyak untuk menyimpan atau menampung oksigen. Kemudian ada leukosit,
ya, bentuknya dia ada yang bergranula dan tidak bergranula. Kemudian keping-keping darah, bentuknya tidak beraturan, namanya trombosit. Kemudian cairan darahnya namanya plasma darah. Pada plasma nanti ada uh, antibodinya, ada proteinnya, fibrinogen, albumin yang mereka punya fungsi macam-macam juga. Oke, yang pertama untuk eritrosit, dia bentuknya lempeng bikonkav, tidak punya inti sel ya, sehingga dia siklus hidupnya bisa diukur kurang lebih 20 hari, kemudian dia akan mati. Sehingga ketika kita misalnya ada yang suka donor darah begitu ya, itu bagus karena nanti dia bisa mempercepat regenerasi sel darah merah ini. Atau tidak kita donorkan pun si darah merah ini akan dirombak lagi. Jadi kan lebih baik kita donorkan supaya nanti tubuh kita pun akan mempercepat refresh sel darah ini. Nah, kenapa aturannya donor itu minimal untuk donor kembali itu 3 bulan, tidak boleh tiap bulan ya, karena tadi darah merah ini akan dibentuk selama 120 hari, dia akan mati terbentuk lagi, sehingga rentangnya donor pun juga menyesuaikan masa hidupnya darah merah ini kurang lebih 120 hari. Fungsinya untuk apa? Dia mengandung hemoglobin. Kalau pada manusia atau mamalia, dia pigmennya Hb ya. Pigmen Hb ini membuat dia berwarna merah yang fungsinya untuk mengikat O2 dan CO2. Tapi untuk beberapa hewan misalnya tidak semua mengandung hemoglobin, ada yang hemosianin gitu ya, warnanya bisa biru, hijau kebiruan. Ketika kita penyet begitu hewannya, dia tidak warna merah seperti darah, tapi dia warnanya bisa hitam karena dia fungsinya pigmennya bukan merah. Kemudian untuk leukosit atau sel darah putih, dia punya inti sel dalamnya tidak mengandung hemoglobin, sehingga dia fungsinya tidak untuk membawa oksigen ya. Fungsinya lebih ke pertahanan tubuh. Kemudian macamnya ada yang granulosit, ada yang agranulosit. Untuk yang granulosit, dia ini mempunyai granula-granula pada selnya. Misalnya ada neutrofil, basofil, eosinofil. Pada ketiga tipe sel ini dapat kita bedakan dari bentuk lobusnya ya. Neutrofil, eosinofil dan basofil dia punya granula. Jadi seperti ini, seperti ada titik-titiknya ini ya. Dia itu granulnya. Untuk yang agranulosit dia tidak punya granul. Misalnya pada limfosit dan juga monosit. Tipe sel yang lain ada trombosit atau keping darah. Pada keping darah dia bentuknya lempengan-lempengan. Dia tidak ada inti, tapi dia punya banyak granula. Nah, fungsinya khusus sekali, dia fungsinya untuk membantu pembekuan darah. Jadi kalau kita masih ingat, oh tidak ya, jika masih ingat pembekuan darah itu kenapa dari luka nanti akhirnya bisa membentuk yang kita sebut kok dalam bahasa Jawa itu koreng begitu ya, membentuk penutup luka itu ya karena adanya mekanisme pembekuan darah dari trombosit ini. Beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pembekuan darah, vitamin K misalnya seperti itu. Jadi tidak semata-mata oleh si trombosit, tapi juga ada beberapa komponen yang lain. Tapi si inisiatornya berasal dari si trombosit ini. Sehingga ketika kita tidak memiliki trombosit yang cukup, maka pembekuan darah kita akan lama. Hal ini akan bahaya pada perempuan ya, karena pada perempuan setiap bulannya mereka mengalami perdarahan yang cukup lumayan. Nah, ketika itu tidak bisa diatasi dengan baik, maka bisa fatal. Trombosit ini paling familiar mungkin akan dicek ketika pada kasus penyakit demam berdarah. Nah, ada yang tahu mengapa pada demam berdarah yang dicek adalah trombositnya? Tadi ya, demam berdarah dengue itu si virus itu dia akan memperlebar atau membuat permeabilitas pembuluh darah kita itu menjadi longgar gitu ya, seperti ada yang gampangannya seperti lubang-lubang pada pembuluh darah kita. Nah, karena lubang-lubang pada pembuluh darah kita itu bahaya, darah bisa keluar dari salurannya, maka si trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah. Dia membentuk plak-plak begitu ya dalam saluran darah yang terbuka itu tadi. Kemudian dari nampak luar itu nampaknya seperti ada bercak-bercak darah. Makanya biasanya kalau ada bercak-bercak pada tubuh gitu, orang biasanya mengasumsikannya pada demam berdarah karena si trombosit kita itu sedang bekerja dalam penutupan pembuluh darahnya. Nah, ketika dicek di laboratorium, trombositnya akan rendah karena trombositnya sedang bekerja untuk menutup si lubang-lubang pada pembuluh darah tadi. Sehingga untuk kasus-kasus seperti demam berdarah tadi, dia harus mendapatkan makanan yang fungsinya untuk mendorong
mendorong untuk dihasilkannya trombosit dalam jumlah yang tinggi sehingga bisa mencukupi kebutuhannya untuk menutupi luka tadi. Oke, kemudian plasma darah. Untuk plasma darah merupakan bagian cair dari darah ya. Ketika kita mungkin tes darah begitu kan, diambil darahnya, kemudian kita lihat seperti ini dalam tabung kan sebenarnya bentuknya cair. Tapi tadi di dalam cairan ini tadi ada sel-selnya. Nah, untuk bagian cair ini isinya ada apa? Isinya ada makanan kita, ada oksigen, ada trombosit, ada hormon-hormon. Nah, protein-protein yang terkandung dalam plasma ini misalnya ada albumin, globulin, dan juga fibrinogen. Pada tubuh hewan tingkat tinggi ya, selain ada pembuluh darah, untuk sistem transportasinya juga ada namanya jaringan limfe. Perbedaannya kalau pada pembuluh darah itu dia kan sistem pembuluh darah tertutup. Tertutup itu artinya dia tidak bisa keluar masuk si sel-sel darahnya, kecuali sel darah putih ya, karena dia fungsinya untuk membentuk kuman, dia bisa mempunyai sifat diapedesis, bisa keluar dari jaringan kemudian masuk lagi. Tapi untuk limfe ini dia sifat terbuka. Terbuka artinya dia cairannya bisa keluar masuk jaringan karena dia fungsinya seperti membilas begitu ya. Ketika ada jaringan terluka, ketika ada sel-sel asing, maka limfe ini harus fungsinya optimal untuk menghilangkan zat asing tersebut. Nah, dia itu adanya pada timus, kelenjar limfe, tonsil, dan limpa itu kan fungsinya semua pada membunuh kuman atau menghilangkan zat-zat asing dari tubuh kita. Misalnya kalau kita pilek begitu ya, di bagian leher atau seperti ada yang bengkak seperti itu, karena fungsinya dia itu ketika ada zat asing, maka berbondong-bondong dia akan mendatangkan sel darah putih juga untuk datang ke tempat yang lokasi yang terdapat benda asing tersebut untuk mengeliminasinya, sehingga dia seperti bengkak seperti itu ya. Kemudian jaringan hewan yang lain yaitu ada otot. Nah, pada otot ini dibedakannya berdasarkan dari sifat ototnya dan letak ditemukannya. Secara umum ada 3, yaitu otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Otot ini akan sering dikaitkan dengan sistem gerak ya, tadi dengan tulang. Kalau tulang tadi dia sistem gerak pasif, pasif karena dia tidak bisa bergerak, dia sebagai penyokong. Tapi untuk otot ini dia fungsinya aktif karena kenapa kok kita bisa bergerak? Ya karena yang menggerakkan adalah si otot kita ini. 3 macam itu ada otot polos, otot rangka, otot jantung. Kemudian hal lain yang perlu kita pahami, si otot kita ini dapat bergerak karena adanya protein pada otot yang dia bisa berkontraksi, yaitu si aktin dan juga miosin. Kita akan pelajari jika kita nanti membahas mengenai pergerakan pada otot ya. Otot polos ini dapat ditemukannya di organ dalam tubuh, kecuali jantung ya. Misalnya pada usus begitu ya, bisa kita temukan si otot polos ini. Dia bentuk selnya memanjang, bentuknya gelendong, dan ujungnya lancip. Jumlah sel inti selnya atau nukleusnya hanya satu. Tipe gerakannya atau tipe kontrolnya dia tidak menurut kemauan, artinya dia bergerak sendiri ya, tanpa perlu kita kendalikan. Misalnya sistem pencernaan pun atau misalnya pernafasan. Pun kita tidur kan tetap bernafas. Akan terus bekerja sekalipun otak kita tidak memberikan perintah pada organ tersebut. Kemudian yang kedua ada otot rangka. Pada otot rangka ini dapat ditemukan di rangka sesuai dengan namanya ya. Nama lain di otot rangka ini otot lurik. Otot lurik ini mempunyai ciri-ciri memanjang, silindris, kemudian ujungnya tumpul. Dia mempunyai banyak inti sel. Ini dapat diamati dia punya banyak inti sel. Nah, untuk rangka ini dia kerjanya untuk kemauan, sehingga selain pada rangka, misalnya pada mata ini ya, kita kan mata ini kita kedipkan sesuai dengan kehendak kita. Nah, itu juga otot lurik. Jadi tidak semua otot rangka itu ada di rangka, tapi untuk semua organ-organ yang kita gerakkan dengan sadar itu terdapat otot lurik. Misalnya pada mulut, kita kan ngomong ya, ngerumpi gitu kan, sadar kita ya ngerumpi ya. Nah, itu berarti si otot yang bekerja otot rangka. Selain pada tangan, pada kaki, pada mata juga. Kita menelan itu juga ada kerja otot rangka, karena kalau kita tidak berkehendak untuk menelan kan juga tidak akan tertelan. Kita makan obat misalnya nggak mau nelan itu kan juga refleks yang
biasa kita hadapi ya, kalau minum obat yang besar gitu kan susah untuk menelan. Ya karena otot rangka di bagian awal uh, esofagus tidak bekerja dengan baik atau tidak bekerja untuk menelan makanan tersebut. Tipe otot yang berikutnya yaitu otot jantung. Pada otot jantung ini dia punya bentuk yang menyerupai otot turi, tapi fungsinya menyerupai otot polos ya. Dia seperti bentuk kombinasi di mana dia ditemukannya khusus hanya di jantung, dan bentuk khususnya yaitu dia punya cabang. Jadi gambarnya seperti ini ya. Kalau melihat otot yang strukturnya bercabang-cabang seperti ini, berarti dia otot jantung. Kemudian dia inti selnya adalah satu, seperti sel otot polos ya. Kemudian sistem kerjanya juga tidak menurut kemauan seperti polos, tapi dia harus cepat menanggapi rangsang seperti pada otot rangka, sehingga dia mempunyai ciri di antara keduanya, antara otot rangka juga otot polos. Kemudian terakhir kita punya jaringan syaraf. Struktur terkecil dari syaraf itu namanya neuron ya. Bentuk sel syaraf ini paling khusus karena bentuknya kan seperti tangan, kemudian ada penjuluran-penjulurannya sehingga bentuknya paling khusus, di mana secara umum neuron dapat dibedakan menjadi neuron sensorik dan juga neuron motorik. Di antara neuron tersebut sebenarnya ada interneuron ya, penyambung syarafnya. Untuk sensorik kan sensor, maka dia menerima sinyal. Misalnya di panca indera kita, di mata, di hidung, itu semua ada neuron sensorik. Kemudian neuron motorik, dia menggerakkan tubuh sebagai efek dari rangsang yang didapatkan. Misalnya pada kaki, otot itu ya. Nah, kita melihat ada bola, nah, refleks kita kan akan menendang bola gitu. Misalnya atau uh, kita lihat ada sesuatu bahaya, makanya teriak. Itu kan bentuk bentuk efektor dari rangsang yang ada. Seperti ini, bentuk sel saraf ini sangat khusus sehingga jika ditampilkan kita akan sangat mudah untuk mengenalinya ya. Ini ada sel saraf, ada inti selnya. Untuk di sini namanya dendrit, penjuluran yang pendek namanya dendrit. Ini fungsinya untuk menerima sel saraf. Kemudian ada akson ya. Kemudian ada sinapsis, pertemuan antara sel satu dan sel yang lainnya. Untuk di sini akson itu sebenarnya nanti untuk gambar yang memperlihatkan adanya selubung mielin, berarti dia sel saraf yang diselubungi oleh selubung mielin, terus ada sel skuan yang fungsinya untuk menutrisi sel saraf kita ini. Kemudian untuk si bagian-bagian yang tidak tertutupi oleh selubung mielin namanya nodus Ranvier. Nah, pada nodus Ranvier ini fungsinya untuk mempercepat reaksi atau rangsang. Sementara pada sinapsis ini, dia itu fungsinya untuk menghantarkan informasi antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lain. Jika dalam sel saraf ini yang dilewatkan adalah listrik ya begitu ya, adanya perubahan dari depolarisasi menjadi polarisasi, bergerak terus sepanjang sel saraf. Kemudian jika sudah sampai pada ujung akson, maka dia akan mengeluarkan senyawa neurotransmitter, misalnya ada asetilkolin seperti itu, yang akan ditangkap oleh membran postsinap di sel saraf berikutnya ini. Sel saraf bisa kita temukan nanti di sel saraf pusat, sel saraf tepi. Sel saraf pusat itu misalnya di otak, di sumsum tulang belakang, kemudian saraf tepi merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat. Oke, sekarang kita mencoba menganalisa seberapa paham kita dari penjelasan tadi ya. Akan saya review sedikit. Untuk jaringan pada hewan itu intinya ada 4 ya, epitel, penyokong, otot, dan syaraf. Khusus pada penyokong itu dibagi lagi menjadi ikat rongga, ikat padat, ada tulang, ada darah, dan juga adiposa. Untuk masing-masing jaringan pasti dia punya bentuk dan fungsi berbeda. Untuk jaringan epitel misalnya, dia lebih ke pembungkus ya, dia akan melindungi organ atau permukaan tubuh. Kemudian penyokong tergantung dia fungsinya yang apa. Untuk yang ikat yaitu menyokong organ,
yang tulang, atau dia punya fungsi macam-macam. Tulang itu bisa untuk menyokong tubuh, untuk melekatnya otot, bisa untuk perkembangan sel darah begitu ya. Untuk darah dia juga punya fungsi beragam. Ada yang untuk antibodi, ada yang untuk mengangkut oksigen begitu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengecek seberapa paham kita dengan materi hari ini. Untuk soal yang pertama, silahkan dibaca. Untuk soal yang pertama ini, saya bacakan. Pernyataan yang benar tentang macam sel darah putih dengan peranannya adalah: apakah A. Limfosit mengontrol respon kebal dan menghasilkan antibodi? Apakah B. Eosinofil memakan antigen dan mengontrol respon kebal? Apakah C. Monosit memproduksi antibodi dan menembus pembuluh darah? Apakah D. Neutrofil mengenali antigen dan menghasilkan antibodi? Ataukah E. Basofil menembus pembuluh darah dan mengontrol respon kebal penebalan? Silakan analisis manakah jawabannya yang tepat. Dan jawaban yang tepat adalah A. Jadi tentang sel darah putih dan macam yang benar adalah limfosit itu mengontrol respon kebal dan menghasilkan antibodi. Untuk yang lain nanti bisa dicek lagi. Eosinofil itu fungsinya untuk apa, monosit untuk apa, bisa dicek pada materi lagi ya. Kemudian soal berikutnya, sel-sel osteosit yang terjebak dalam sekretnya disebut osteoblast. Sebab antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan oleh kantikuli. Untuk tipe soal seperti ini, jawabannya seperti kemarin ya. Untuk A itu berarti benar-benar berhubungan, yang B itu benar-benar tidak berhubungan, yang C itu benar salah, yang D salah benar, dan E semuanya salah. Coba dianalisis jawabannya apa? Sudah, jawabannya adalah D ya. Jadi salah benar. Sel-sel osteosit yang terjebak dalam sekretnya itu bukan osteoblast ya. Osteoblast ini kan bentuk awal atau perkembangan awal dari sel tulang jika sudah matang namanya adalah osteosit. Sebabnya antara osteosit yang satu dengan yang lain dihubungkan kanalikuли. Benar tadi ya. Kanalikuli itu kan tadi menghubungkan antara satu sel dengan yang lain. Jadi jawabannya D salah benar. Soal berikutnya, otot polos dapat ditemukan pada organ berikut kecuali lambung yaitu kurang G, lidah, usus, dan jantung. Di mana kita bisa menemukan otot polos? C ya, polos tadi kan ditemukan pada organ dalam. Bisa ditemukan pada lambung dan juga usus. Kalau jantung, dia punya otot sendiri tadi, khusus otot jantung. Lidah, kita bisa menggerakkan lidah kita ya untuk makan, untuk mengatur posisi makanan sehingga dia lebih ke otot lurik atau rangka. Lanjut. Berikut yang bukan fungsi jaringan epitel adalah apakah A. sebagai alat pertahanan dari benturan atau luka mikroorganisme dan hilangnya cairan, ataukah B. dia mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan, ataukah C. sebagai kelenjar, ataukah D. sebagai pelindung jaringan yang terdapat di dalamnya, ataukah E. sebagai pintu masuk dan keluarnya zat. Oke, karena sudah terlihat jawabannya ya langsung kita bahas saja. Epitel dia tidak untuk mengikat atau mempersatukan jaringan. Fungsi jaringan apakah yang fungsinya untuk mengikat atau menyatukan jaringan? Betul, dengan ikat tadi ya, ikat longgar, ikat padat, ada tendon, tulang tadi jangan terbalik. Untuk tulang-tulang disatukan dengan ligamen. Jika tulang otot disatukan oleh tendon tadi ya. Oke, sudah keluar jawabannya. Neuron terdiri dari badan sel dan serabut sel. Betul ya, ada badan tadi dan juga serabut selnya. Sebab neuron berfungsi untuk mengirimkan rangsang juga betul, tapi si alasannya tidak mendukung si pernyataan. Jadi jawabannya B ya, benar-benar tapi tidak berhubungan.
Oke, begitu sedikit uh, materi yang sudah saya sampaikan. Kembali lagi, saya sampaikan jika masih ada yang bingung atau masih ada yang perlu didiskusikan, bisa kita lanjutkan ke diskusi ya di chat. Semoga bisa menambah wawasan kita untuk bahasan jaringan hewan. Untuk itu materi yang saya cukupkan sekian. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.